Shalom saudaraku, selamat Natal untuk kita semua. Saya percaya saudara sekarang sedang bersiap-siap untuk mengikuti ibadah Natal, dan saya juga demikian saudara. Di belakang kita ada lampu klip yang menandakan bahwa ini malam Natal, malam di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita ibadah Natal, kita mau membicarakan kebenaran firman Tuhan lebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, diam di antara manusia, hidup dalam ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa, mati di salib, naik ke sorga. Dan kami percaya suatu hari nanti Yesus Tuhan kami akan datang menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, beliau ada di sorga. Dia tidak sama dengan manusia lain. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, pada waktu Bapa di sorga memutuskan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa harus dilepaskan dari ikatan iblis, Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa memilih taat kepada apa yang dikehendaki Bapa, yaitu rela turun ke dunia. Saudara, Natal tanpa ketaatan tidak akan pernah terjadi. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan begini saudaraku, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, tanpa ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa, tidak akan pernah ada Natal. Tidak akan pernah ada Natal. Sebab Natal adalah hari kelahiran Sang Mesias, penyelamat manusia, yang akan melepaskan kita dari kutuk dosa, saudara. Poin pertama yang paling penting dan terutama untuk kita renungkan pada hari Natal tahun ini adalah, adakah ketaatan seperti Kristus di dalam diri kita? Tadi Paulus mengatakan bahwa dalam hidupmu bersama kita harus menekankan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus di dalam diri kita. Saudara, saat Tuhan Yesus mau taat kepada kehendak Bapa, maka perlu ada orang lain yang taat. Siapakah ibu dari bayi yang kudus itu? Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa bayi kudus Allah yang menjelma menjadi manusia itu harus dilahirkan oleh seorang perawan. Allah memandang dari sorga, melihat begitu banyak perawan di muka bumi ini, dan akhirnya Allah memilih perawan Maria sebagai ibu daripada anak Allah yang Maha Kudus. Apa kelebihan Maria?
Saudaraku, apakah kelebihan Maria dibanding perempuan-perempuan yang lain? Pernahkah kita merenungkan hal ini? Kenapa Maria menjadi wanita pilihan utama? Ketika malaikat Gabriel datang memberitahu kepada Maria bahwa dia dikaruniai dan dia akan melahirkan Mesias, anak Allah, Maria bertanya, bagaimana hal itu akan terjadi? Aku belum bersuami. Lalu apakah kata malaikat kepada Maria? Dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, inilah kelebihan Maria. Maria adalah seorang wanita yang tunduk. Dia bukan berpendidikan, dia tidak terpelajar, bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan wanita yang cantik, rupawan, tetapi dia adalah perempuan yang taat. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria merelakan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Saudaraku, sadarkah kita ketika Maria mengatakan itu, perkataan itu bukanlah perkataan sembarangan, saudara. Ada risiko yang harus ditanggung oleh Maria. Dia bisa saja diputuskan oleh tunangannya sebagai calon istri. Dia akan menanggung malu hamil di luar nikah. Tentu akan banyak cacian, hinaan, dan tekanan yang akan dialami. Bahkan bayang-bayang kematian bisa mengancam. Karena saudara dan saya tentu tahu bahwa pada hukum perjanjian lama, seorang perempuan yang hamil di luar nikah, bahkan jangankan hamil di luar nikah, saudara, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina saja pun harus dilempari dengan batu sampai mati. Betapa sulitnya bagi Maria untuk mengambil keputusan pada hari itu. Namun dia berserah kepada Tuhan dan berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dia sadar betul ada risiko, tetapi dia juga sadar betul bahwa ada Tuhan yang akan melindungi dia di balik risiko yang sedang mengancam. Perempuan hebat bernama Maria, perempuan yang menghambakan diri kepada kehendak Allah. Lalu saudaraku, masih ada satu laki-laki hebat lain, namanya Yusuf. Yusuf, saudaraku, adalah seorang laki-laki lugu, tulus. Ketika dia tahu bahwa Maria mengandung, dia tidak marah, dia tidak menceritakan kemana-mana, dia tidak ada mau membuat keributan, dia memendam perasaannya. Bagaimana dengan bapak-bapak? Apakah kita adalah laki-laki seperti Yusuf yang tidak mau mencemarkan nama baik istri dan nama baik orang lain?
yang bisa mengunci mulut, yang rela menderita sendiri, saudara. Saat dia mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya terhadap kehamilan Maria, saudara, sangat sulit menemukan laki-laki yang penuh pertimbangan pada masa kini. Terlalu banyak laki-laki begitu gampang emosi, gampang mengumbar kata-kata tanpa memikirkan risiko. Termasuk di dalamnya saya sendiri, saudara. Kadang-kadang berbicara tanpa berpikir, berbuat tanpa merenungkan akibat, saudara. Tapi Yusuf sungguh berbeda. Dia berbeda sekali, saudara. Saat dia merenungkan apa yang harus kulakukan, saat itu datanglah petunjuk. Datang malaikat memberitahukan kepadanya, "Hei Yusuf anak Daud, janganlah engkau ragu mengambil Maria, mengambil istrimu, karena anak yang dalam kandungannya adalah anak Allah." Saudara, kepada Yusuf diberi perintah, jika anak itu lahir, berilah dia nama Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya baca, saudara, firman Tuhan untuk kita di dalam ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara, inilah pribadi Yusuf. Laki-laki perkasa yang bisa menguasai hawa nafsunya. Sekalipun dia telah mengambil Maria sebagai istrinya, sebagai bukti ketaatannya kepada kehendak Allah, namun dia lagi-lagi mentaati apa yang dipesankan kepadanya, bahwa yang akan melahirkan Mesias adalah anak darah. Yusuf menjaga kekudusan Maria. Berapa banyak laki-laki yang bisa menjaga kekudusan terhadap dunia yang sedang cemar oleh hawa nafsu, oleh percabulan. Saudaraku, saat kita merenungkan Natal pada tahun ini, saudara, ada ketaatan yang luar biasa. Sejak kejatuhan manusia, saudara, ke dalam dosa, manusia ingin ditaati tetapi tidak mau taat. Ketaatan manusia seringkali terjadi karena ada upah atau ada hukuman. Tidak ada ketaatan yang sukarela, apalagi mentaati Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, yang menguasai diri manusia semua adalah ego, harga diri, emosi, ingin memaksakan kehendak, saudara. Bahkan itulah penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena iblis membujuk, kamu bisa menjadi seperti Allah. Dengan menjadi seperti Allah, manusia berpikir bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri. Seringkali kita mendengar orang-orang berkata, "Apa aku mau, itu urusanku, jangan urusin diriku." Ya, saudara, kenapa rumah tangga berantakan? Karena suami ingin memaksakan kehendak, istri ingin memaksakan kehendak, anak-anak ingin memaksakan kehendak. Di mana-mana kita lihat pemaksaan kehendak terjadi. Tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah keributan, kekacauan, ketidaktenangan, saudara. Tapi ketika ada hati yang mau tunduk, saudara, betapa indahnya Natal. Natal pada malam di Bethlehem, ada gembala-gembala
yang diberi perintah untuk pergi menyembah, menemui Mesias di kandang domba. Ada orang-orang Majus dari timur, mereka berjalan mencari bintang yang menuntun mereka kepada Mesias, raja di atas segala raja. Semua ini menjadi indah karena ada ketaatan, saudara. Hanya ada dua jenis manusia di bumi ini. Satu manusia yang taat kepada Allah, dan satu lagi manusia yang taat kepada kehendaknya sendiri. Bahkan tidak mengherankan, saudara, begitu banyak orang Kristen, dia datang kepada Allah, dia menyebut Yesus Raja, tetapi dengan tujuan supaya Yesus bisa diperintah, supaya Yesus mengabulkan apa yang diminta. Ketika Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang dimintanya, saudara, maka yang muncul ada kemarahan, emosi, melawan kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan, mengata-ngatai gereja. Kenapa, saudara? Karena tidak mendapat apa yang diinginkan. Saudara, di masa raya Natal pada tahun ini, mari kita menundukkan diri dan berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Itulah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi jangan seperti kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Inilah inti utama dari kehidupan Yesus, taat sampai mati. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang ada di dalam hati kita? Apakah hati yang taat, hati yang tunduk, ataukah hati yang melawan dan menantang? Selama bertahun-tahun, saudara, hidupku menderita, banyak persoalan ku alami karena aku jauh dari ketaatan. Karena aku mau memaksakan kehendakku sendiri, aku mau membuat rencanaku sendiri. Saudara, tidaklah mudah untuk mentaati kehendak Tuhan. Sebab cara terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan adalah menanggalkan ego kita sendiri. Ada dua benturan, saudara, dalam diri kita. Saat kita harus mentaati kehendak Tuhan, daging kita berkata, jangan lakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Musuh kita terbesar bukanlah orang lain, tapi di sini, saudara, saat firman Tuhan datang kepada kita, bagaimana reaksi kita? Melawan kepada perintah itu, ataukah tunduk kepada perintah itu, mengerjakan perintah itu, ataukah kita berbalik arah meninggalkan perintah itu? Kiranya, saudara, kita boleh seperti Yusuf, seperti Maria, dan yang paling utama seperti Yesus, Raja di atas segala raja, yang menjelma menjadi manusia, tunduk dan taat di hadapan Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari peringatan kelahiran. Hari di mana Engkau menunjukkan ketaatanmu kepada Bapa. Jalan kepada kelahiranmu terbuka ketika ada seorang perempuan, Maria, yang taat. Ada seorang laki-laki, Yusuf, yang taat. Biarlah kami, Tuhan, memiliki hati yang taat. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu kami lakukan. Tidak kami berikan diri kami untuk melakukan kehendak kami sendiri. Terima kasih, Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat Natal untuk kita semua, saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.